Mungkin inilah karakter paling membekas di pikiran kita, manakala kita mendengar kata tikus. Si Jerry dalam kartun Tom and Jerry memang terkenal di semua generasi. Tapi bukan cuma Jerry. Ada satu lagi karakter tikus yang tak kalah populernya. Ini dia si Remy dalam film Ratatouille. Film ini menceritakan bagaimana seekor tikus bernama Remy mempunyai impian untuk menjadi seorang koki hebat, yang kemudian bertemu dan bersahabat dengan Linguini, petugas bersih-bersih di restoran. Ini hanya sebuah karya imajinasi saja. Lantas, bagaimana dengan tikus yang biasa kita jumpai? Mengapa manusia sangat sulit untuk bersahabat dengan tikus seperti yang dilakukan Linguini? Untuk menjawab pertanyaan itu semua, sebelumnya mari kita mengetahui tentang mereka terlebih dahulu. Tikus adalah salah satu famili hewan pengerat dari ordo Rodentia yang ditemukan hampir di semua negara. Beberapa ilmuwan mengklasifikasi tikus menjadi dua, yakni mencit atau mus musculus yang berukuran lebih kecil. Mencit adalah tikus yang biasa kita jumpai di rumah-rumah dan dikenal sebagai hewan pengganggu karena kebiasaannya menggigiti barang-barang di rumah, terutama stok mie instan kita. Hewan ini diduga sebagai mamalia terbanyak kedua di dunia setelah manusia. Kedua, tikus got atau tikus coklat atau tikus laboratorium. Dengan nama ilmiah Rattus novergicus. Hewan ini adalah salah satu spesies tikus paling umum yang dijumpai di perkotaan. Hewan ini juga banyak digunakan sebagai hewan percobaan dan sebagai hewan peliharaan. Selain itu, ilmuwan juga mengelompokkan tikus menjadi 6 jenis, yakni mencit, tikus rumah, tikus got, tikus sawah, tikus wirok, dan juga celurut atau curut. Jadi, tikus mana sebenarnya yang membuat kalian berteriak di dalam rumah? Dari nama-nama tikus tadi, sudah jelas adalah tikus rumah. Bernama Latin Rattus rattus. Tikus rumah memiliki perawakan ekor yang panjang dan pandai melompat serta memanjat. Hewan ini termasuk dalam subsuku Murinae yang berasal dari Asia. Dan mengapa dikatakan tikus rumah? Cukup mudah untuk menjawabnya. Hal ini dikarenakan jarak kedekatan hubungan aktivitas tikus dengan manusia. Tikus rumah merupakan jenis domestik, yang artinya aktivitas dilakukan di dalam rumah manusia, atau disebut juga tikus komensal. Lalu bagaimana kita membedakan tikus rumah dengan tikus-tikus lainnya? Tentu saja dari warnanya, biasanya berwarna hitam atau coklat terang. Tapi sekarang mulai dikembangbiakkan dengan warna putih atau loreng. Ukurannya sendiri biasanya mencapai 15 hingga 20 cm, dengan ekor yang bisa mencapai panjang tubuhnya. Tapi tunggu dulu, siapa sih yang punya ide mengembangbiakkan tikus? Ada-ada saja. Tidak seperti saingannya tikus got, tikus rumah adalah perenang yang buruk. Jika kalian sering menemukan tikus mati di sumur-sumur, itu adalah tikus rumah. Tapi lain soal, dalam hal panjat memanjat, tikus rumah adalah ahlinya. Itu karena tikus rumah merupakan binatang arboreal dan pemanjat ulung. Kemampuannya memanjat tembok kasar dan turun dengan kepala di bawah sudah tidak diragukan lagi. Dan bila jatuh dari ketinggian, tidak akan menimbulkan luka yang berarti bagi tikus. Biar bagaimanapun hebatnya tikus ini, tetap saja mereka adalah musuh abadi manusia. Pernah tidak terfikirkan, mengapa semua makanan di rumah selalu berhasil ditemukan dan menjadi santapan tikus bahkan jika disimpan di tempat yang sangat tersembunyi? Itu karena tikus memiliki penciuman yang tajam dan kemampuan mendeteksi makanan dengan kumisnya bahkan dari jarak yang cukup jauh. Selain itu, tikus memakan semua yang mereka temukan. Tapi sebenarnya, makanan yang dimakan tikus bergantung pada di mana mereka tinggal. Di alam liar, tikus cenderung menjadi hewan vegetarian dan cenderung memakan buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayuran. Tapi di daerah perkotaan, umumnya tikus akan mengonsumsi hampir semua makanan yang dimakan manusia. Makanan kesukaan tikus yang terdapat di rumah adalah segala makanan yang tinggi lemak, protein, atau gula. Ada satu fakta lagi, jika beberapa benda kesayangan kalian, kabel listrik,
kayu, habis digigit oleh tikus, itu karena tikus harus mengendalikan pertumbuhan giginya sendiri. Sebagai hewan pengerat, tikus memiliki sepasang gigi yang sangat tajam dan tumbuh secara terus-menerus sepanjang hidup mereka. Gigi mereka yang kuat dan tajam ini memiliki banyak fungsi, termasuk sebagai alat pertahanan dan senjata dalam menghancurkan benda keras. Meskipun demikian, pertumbuhan gigi yang terus-menerus terjadi dapat membahayakan si tikus. Jika tikus berhenti mengunyah, gigi mereka dapat tumbuh panjang, bahkan sampai ke otak. Hal ini justru dapat menyebabkan kematian. Mengapa bisa menyebabkan kematian? Karena saat gigi tikus semakin panjang, tentu akan semakin kesulitan mengunyah makanannya. Hal ini kemudian akan membuat hewan pengerat perlahan-lahan mati kelaparan karena tidak bisa mengunyah makanan. Jadi, sekarang kalian sudah tahu kan alasan mengapa uang di celengan, buku-buku favorit kalian selalu habis dimakan oleh tikus. Tak cuman itu, pajak dan uang rakyat pun disikat oleh mereka. Tapi tunggu, tikus yang ada di kantor memakan uang kita apa karena takut giginya tumbuh panjang juga? Tentu saja tidak kan? Mengesampingkan tikus kantor tadi, pernahkah juga kalian berpikir mengapa tikus yang ada di rumah kalian tidak pernah habis-habis meski kalian sudah beberapa kali memasang perangkap dan mencoba membasminya? Jawabannya, karena siklus perkembangbiakan tikus rumah itu sangat cepat. Tikus memang hanya dapat bertahan hidup antara 2 hingga 3 tahun. Tapi, hewan ini mencapai kematangan seksual lebih awal dan mampu menghasilkan anak yang lebih banyak dibandingkan dengan tikus got dan tikus atap. Selain itu, tikus rata-rata tidak memiliki musim kawin. Seekor tikus betina umumnya akan melewati periode kehamilan sebanyak 6 kali dalam setahun. Dalam satu periode, mereka akan melahirkan sekitar 12 anak tikus, bahkan sampai 16 ekor. Tikus mencapai kematangan seksual setelah 4 hingga 5 minggu, yang artinya suatu populasi dapat membengkak dari hanya 2 ekor tikus menjadi sekitar 1.250 tikus dalam 1 tahun. Dengan potensi populasi tikus untuk tumbuh lebih besar secara eksponensial. Alasan lainnya, karena tikus mempunyai memori yang bagus, bahkan melebihi manusia yang mengingat telepon. Memori bagus ini menyebabkan tikus sulit untuk dijebak. Mereka akan mengingat dengan baik jebakan apa dan di mana jebakan itu pernah dipasang. Tikus akan lebih memilih untuk menghindarinya. Alasan ini juga mengapa tikus selalu dijadikan hewan percobaan. Bagaimana? Kalian sudah punya jawaban tentang pertanyaan kita di awal tadi?